Sendiri. Makin dewasa, memang harus bisa dengan diri sendiri. Tapi kadang juga ngerasa kalau sendiri itu melelahkan. Sendiri itu capek. Berjuang sendiri itu gak seindah itu. Hidup sendiri itu juga kadang ngerasa sepi. Karena apa-apa semuanya harus dilaluin sendiri. Apapun yang terjadi dalam hidup harus ditanggung sendiri. Itu yang kadang bikin kayak capek ya. Kayak gimana ya, biar punya seseorang yang bisa diajak buat bertukar pikiran, menceritakan hari ini kayak gimana. Tapi mau bagaimanapun juga, hidup ini adalah tanggung jawab diri sendiri. Bahagia juga menjadi tanggung jawab diri sendiri. Bukan yang ngerasa hampa atau ingin menuntut seseorang biar ada di samping kita. Cuma perasaan kayak ngerasa sendiri itu capek dan ngerasa sendiri itu lelah itu sesekali datang saat emosi lagi gak stabil. Dan akan kembali jadi baik lagi pikirannya dan ngerti lagi bahwa hidup ini tanggung jawab diri sendiri. Ngomongin soal kesendirian, sebenarnya sendiri itu bukan suatu masalah saat kita itu tidak mempermasalahkan tentang kesendirian itu. Saat kita bisa memanage diri kita sendiri, saat kita itu sadar bahwa memang saat ini tuh Tuhan belum mengirimkan seseorang yang akan menjadi partner dalam hidup kita. Dan seharusnya juga saat kita itu sadar akan hal itu, kita itu tidak membuang-buang waktu dengan hanya berhayal hal-hal yang gak penting, memikirkan hal-hal yang gak penting. Tapi gunakan hal itu untuk jadi manusia yang lebih baik lagi. Memperbaiki diri, menambah pengetahuan, naikin value kamu. Dan memang itu bukan hal yang mudah juga ya. Apalagi saat kita itu tahu orang-orang di sekitar kita itu kok kayaknya udah punya pasangannya masing-masing. Tapi teruslah percaya. Saat kita berusaha menjadi manusia yang lebih baik lagi, Tuhan juga akan mengatur jodoh kita di sana juga sedang memperbaiki dirinya. Aku pernah mendengar bahwa hati jodoh kita itu udah disetting sama Yang Maha Kuasa. Dan kalau saat ini kita belum dekat dengan siapapun, belum bertemu dengan siapapun yang cocok, itu tandanya percaya aja sama Tuhan bahwa Tuhan sedang merencanakan hal indah untuk kita. Tuhan sedang menjaga kita dari hal-hal yang gak baik, sampai pada akhirnya Tuhan akan mempertemukan kita dengan seseorang yang baik. Ngomongin tentang membahagiakan diri sendiri, memang sih itu bukan satu hal yang mudah. Yang mudah kayak semudah diucapkan. Tapi belajarlah untuk jadi manusia yang bisa membahagiakan dirinya sendiri tanpa melibatkan orang lain. Bagaimana caranya? Caranya ya kamu harus kenal sama diri kamu sendiri. Kalau kamu gak kenal, akhirnya kamu gak tahu hal apa yang ngebuat kamu bahagia dan hal apa yang ngebuat kamu gak bahagia. Keadaan seperti apa yang membuat kamu ngerasa kesepian dan keadaan seperti apa yang membuat kamu tetap positive thinking dan berpikir bahwa semuanya udah diatur, kita hanya perlu melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk hidup kita. Aku juga bukan orang yang pinter ngebahagiain diri sendiri. Cuman aku ngerasa bahwa kalau aku gak kenal sama diri aku sendiri, akhirnya aku gak tahu nih hal apa yang bisa aku lakukan agar aku happy.
Karena setiap orang kan pasti beda-beda. Ada yang happy untuk belanja, ada yang happy dengan cukup baca buku, ada yang cukup diem di taman, ada yang cukup ngerasain naik motor sambil berkeliling. Kan setiap orang beda-beda, karena setiap orang punya standarnya untuk membahagiakan diri mereka masing-masing. Hai semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Aku gak akan pernah lupa untuk terus menanyakan bagaimana kabar kamu hari ini. Aku berharap hari ini dan seterusnya doa aku tetap sama, kamu tetap dalam keadaan yang baik dan akan selalu bahagia, dan kebahagiaan itu akan terus bertambah, dan bertambah. Banyak banget hal ya yang udah aku ceritain, yang udah aku sampaikan. Semoga aja apapun yang udah aku sampaikan, bukan hanya video hari ini, tapi video yang sebelum-sebelumnya itu bisa memberikan pelajaran dan pandangan buat kalian. Bahwa hidup sendiri itu nggak akan pernah jadi masalah kalau kitanya sendiri tuh nggak mempermasalahkan itu. Sebanyak apapun orang yang mengatakan hal buruk tentang kamu hanya karena kamu masih sendirian, tolong dijaga sendiri dirinya. Kamu harus punya batasan untuk pertanyaan apa yang harus kamu terima dan apa yang gak perlu kamu jawab. Kalau orang mengatakan tentang kesendirian kamu ini suatu hal yang tidak seharusnya dengan perkataan negatif atau yang lainnya, jangan diterima. Kamu harus bisa mengendalikan diri kita sendiri untuk gak nerima hal-hal kayak gitu. Mereka gak pernah tahu loh usaha apa yang udah pernah kamu lakukan, hal seperti apa yang membuat kamu sampai saat ini tuh kayak gitu. Kan kita nggak harus menyamakan standar bahagia kita dengan orang lain. Orang lain juga nggak bisa kita paksa untuk sesuai dengan standar kita. Dan kita juga jangan memaksakan standar kita kepada orang lain. Memaksakan diri kita untuk standarnya kayak orang lain. Kalau kamu punya standar kamu sendiri, dan kamu punya pandangan hidup kamu sendiri, kamu punya prinsip, kamu tahu tentang diri kamu, dan kamu juga tahu kan seperti apa masa lalu kamu, hal apa aja yang udah kamu lewatin, dan sampai saat ini kamu sedang berusaha untuk memperbaiki itu. Tapi orang kan nggak tahu, mereka hanya taunya kamu masih sendiri. Nggak usah didengerin, nanti kamu malah rapuh. Kalau rapuh, apakah mereka akan membantumu? Belum tentu. Saat kamu merasa rapuh, ya kamu akan kembali sama diri kamu sendiri. Kamu akan nyakitin diri kamu sendiri. Selamatin diri kamu dari hal-hal negatif yang orang lihat ke kamu. Enggak semua hal yang orang lain katakan itu harus kita ikutin. Harus kita ucapkan. Harus kita terima. Kesendirian kamu saat ini itu adalah kesempatan yang udah Tuhan berikan ke kamu buat memperbaiki diri kamu. Selalu berpikir positif bahwa Tuhan akan memberikan hal yang bagus banget, rencana yang baik banget buat kita ke depannya. Kalau kita percaya, Tuhan akan memberikan itu buat kita. Tapi kalau kita sendiri gak yakin, dan kita sendiri gak mau nih memperbaiki diri kita sendiri, ya kita berarti harus perlu banyak belajar tentang itu. Tentang kepercayaan dan keyakinan kita. Pada intinya, buat kamu yang saat ini masih sendiri, yang ngerasa sepi, ngerasa sedih, ngerasa penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, please, fokusnya sekarang diubah. Fokusnya sekarang diganti. Bukan lagi pada hal-hal negatif seperti rasa sedih, kesepian, khawatir. Tapi ke lebih fokus bagaimana caranya ningkatin value diri, memperbaiki diri, rawat diri,
Hidup ini adalah hidupmu. Orang hanya melihat dasarnya aja. Orang hanya lihat permukaannya aja, tanpa tahu seperti apa dasarnya. Jadi semangat ya buat kamu. Kamu gak sendirian. Banyak orang yang saat ini juga sedang berjuang dengan hidupnya sendiri-sendiri. Semangat ya.